Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naini Zinuhan Masula, mahasiswa UT Pokja. Pagi ini saya akan melaksanakan wawancara dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah pemantapan kemampuan belajar. Bersama saya ada Bu Faiza, rekan saya yang akan saya wawancara. Selamat pagi Bu Faiza. Selamat pagi Bu Nelly. Bu Faiza mengajar di kelas berapa? Untuk tahun ini alhamdulillah masih dipercaya mengajar kelas 4. Kelas 4 ada berapa kelas Bu? Kalau di sekolah kita ini kelas 4-nya itu ada 3 kelas, ada 4A, 4B dan 4C. Kebetulan saya mengampu di kelas 4A. Pengalaman apa yang pernah Bu Faiz rasakan ketika mengajar di dalam kelas? Pengalaman mengajar tentu sangat banyak sekali. Mengingat saya dulu mengajar kurang lebih sampai saat ini sudah ada 8 tahun. Jadi banyak sekali pengalaman yang bisa saya dapatkan. Saya dapatkan dari siswa, dari saya sendiri, dari rekan kerja juga banyak. Pengalaman yang yang pernah saya rasakan tentu saja satu ya, sebagai ketika di awal sebagai guru saya yang ibarat kata masih sedikit pengalaman, dengan berjalannya waktu banyak pengalaman yang bisa saya dapatkan untuk pengembangan diri dalam di bidang pedagogik maupun di bidang pengetahuan. Terus pengalaman mengajar yang menyenangkan, saya katakan menyenangkan. Menurut saya belajar pengalaman itu ya dari siswa, menghadapi berbagai macam berbagai macam karakter siswa. Tentu mereka juga memberikan pengalaman yang bervariasi juga. Ada yang pengalaman yang menyenangkan, ada pengalaman yang menjengkelkan. Ya wajar ya kalau saya bilang menjengkelkan karena tidak semua siswa itu mempunyai karakter yang sama. Tapi menjengkelkan dalam koridor ini masih sebatas sebagai siswa. Menurut Bu Faiza, hal atau kejadian apa yang menarik dan mengesankan ketika mengajar di siswa? Yang menarik itu begini, saya ada perasaan lega ataupun senang tersendiri ketika saya menyampaikan materi, siswa saya bisa memahami. Nah, jadi saya menerapkan dalam mengajar itu tidak perlu saya mengajar secara muluk-muluk gitu ya, enggak. Yang penting materi saya terpenuhi, bisa tersampaikan dan diserap oleh siswa dan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan. Misalkan ketika saya beri soal, anak-anak itu antusias menjawabnya, yang bisa nanti angkat tangan. Banyak yang angkat tangan, itu memberikan kelegaan tersendiri kepada saya. Oh, berarti anak-anak ini antusias belajar dengan saya. Dan dengan mereka mengacungkan tangan, berarti kan mereka sudah percaya diri. Entah jawaban mereka itu salah atau benar, yang pasti mereka sudah percaya diri. Kalaupun ada kesalahan ya kita betulkan, namanya siswa belajar. Tapi kalau jawabannya benar itu sudah lulus. Selama mengajar di sekolah, apa yang menjadi kendala Ibu dalam kegiatan belajar mengajar? Kendalanya banyak sekali ya Bu Nelly. Terutama kalau dalam satu kelas itu ada ada siswa, ya kita tahu ya, ada siswa yang ada siswa yang cepat tanggap, ada yang agak medium, ada yang slow, bahkan ada yang berkebutuhan khusus. Itu merupakan salah satu kendala yang besar. Selain kendala itu terkadang saya sendiri pun mengalami kesulitan dalam membagi perhatian kepada siswa saya yang cepat tanggap, yang kurang tanggap, ataupun yang memang butuh pendampingan. Ya biasanya saya suruh ada siswa itu kayak peer tutoring atau teman sebaya yang bisa coba mengajari teman yang nggak bisa. Atau kalau memang yang betul-betul nggak bisa, kita dampingi. Apakah yang anak yang tidak bisa itu menjadi penghambat anak yang lemah? Iya, sejujurnya iya sebetulnya. Karena apa? Misalkan ketika kita sudah selesai mengajar, si anak yang cepat tanggap ini selalu tanya, berikutnya apa? Sedangkan ini yang slow learners ini dia belum paham tentang apa yang kita ajarkan, kan
saya juga kasihan. Nah, kadang yang sudah bisa itu saya berikan kayak materi pengayaan, kita berikanlah ekstra soal untuk mereka. Nah, saya bisa mendampingi si anak ini, ya memang targetnya tidak sama. Misalkan yang lainnya saya beri soal 10, si anak ini cukup diberi soal 5, yang penting dia mengerti sudah cukup bagi saya. Tindakan apa yang pernah Ibu lakukan selama kegiatan belajar mengajar langsung? Tindakan apa ini? Yang seperti ketika anak itu ramah, Oh ya, ketika kita melakukan kesalahan. ya. Kalau berbicara itu begini, pasti ya setiap kelas itu nggak ada yang nggak mungkin nggak gaduh. Pasti ada istilahnya, kita ada stereo. Nah, kalau ramenya masih tahap normal dalam arti yang tidak merugikan yang lain, itu ya saya beri peringatan. Tapi kalau terkadang kan anak-anak itu melakukan kesalahan, ya saya berikan hukuman. Itu bukan hukuman yang bersifat fisik, tidak. Bukan berarti saya nyubit atau saya pukul, tidak. Dan itu saya suruh hafalan surat-surat pendek di depan kelas. Kalau kayak gitu misalkan, itu saya suruh hafalan perkalian. Jadi hafalan hukumannya itu bersifat mendidik. Apakah hukuman yang diberikan itu membuat takut Jerah? Iya, cukup membuat jerah mereka. Dan arti begini, ketika ada yang melakukan kesalahan, saya hukum, silakan hafalan, terus nggak bisa, itu kan dia malu di depan teman-temannya tuh malu. Nah, terus saya bilang, kalau kayak gini mau diulangi lagi enggak? Namun terkadang saya juga memberikan hukuman yang untuk kebersihan. Misalkan mereka ketahuan ke kamar mandi itu bukan untuk kencing ataupun untuk buang air besar, tawarlah di koperasi, langsung saja kita panggil, silahkan ambil sampah di kelas. Kemudian jika ada siswa atau murid berkelahi di dalam kelas, apa yang dilakukan? Berkelahi itu sering siswa berkelahi itu ya, yang pasti saya panggil dua-duanya, tapi tidak di kelas. Karena apa? Ketika nanti saya tanyai di kelas, teman-temannya yang lain ikut-ikut. Nah, akhirnya saya sulit menentukan mana yang salah dan mana yang benar. Sebetulnya kalau berkelahi itu pemicunya harus sepele. Biasanya harus sepele. Misalkan pinjam pensil nggak dipinjami. Nah, si peminjam ini loh marah nggak dipinjami. Nah, misalnya itu saya panggil, saya ajak ngomong dua-duanya. Saya ajarkan mereka terbuka, saya ajarkan mereka jujur. Dari kejujuran itu kita tahu, oh ternyata ini loh. Dan ya kita ada tindakan berikutnya, dinasihati aja, besok nggak boleh begini lagi ya. Kemudian bagaimana cara mengatasi anak yang kurang memahami situasi atau kondisi di dalam kelas? Dalam artian kan setiap guru yang masuk Ganti-ganti, ya. Bagaimana cara kita mendidik agar semua guru itu dianggap sama. Ya, memang ya di sekolah kita ini beberapa mata pelajaran memang diampu oleh selain wali kelas. Nah, saya tekankan kepada anak-anak, anggap semua itu sama cahaya. Anggap aja ya semua guru yang ada di sini tuh ya guru kamu, nggak usah dibedakan. Oh ini wali kelas saya, ini guru saya yang ini. Oh ini kelihatannya gurunya sabar, terus saya seenaknya sendiri nggak guru. Ya hargai gurumu, siapapun gurumu itu ya tetap dihargai. Yo manut apa yang diajarkan, apa yang dituturkan ke kamu ya harus dilakukan. Kemudian bagaimana cara memunculkan motivasi atau minat siswa dalam kegiatan belajar supaya anak itu waktunya pelajaran ini saya harus gitu ya. Kayak gini, kalau untuk meningkatkan motivasi dan minat anak itu tentu saja kita sebagai guru itu harus menguasai atau menggunakan beberapa metode dalam mengajar sehingga anak-anak nggak bosan gitu loh. Menurut saya guru yang sukses itu guru yang paling dinantikan. Jadi kita kemas pembelajaran itu pembelajaran yang sangat menarik ya. Kalau sekarang kita hanya belajar berdasarkan textbook aja, itu membuat siswa bosan. Ya sesekali lah kita
gunakan media belajar yang ada di sekolah, kita manfaatkan. Toh dengan itu anak itu sudah muncul motivasinya, Bu besok ini lagi ya, terutama kayak pelajaran IPAS. Kalau ada yang praktek, kalau kita hanya bercerita saja, mereka kan hanya domblong. Tetapi kalau kita tunjukkan ini loh ada videonya, nah di kemudian hari mereka pasti, Bu besok waktunya IPAS ya, besok lihat apa, Bu lihat apa. Nah hal-hal yang seperti itu saya rasa itu efektif untuk memunculkan motivasi mereka untuk belajar. Kayak matematika, kalau matematika itu kan kayak pelajaran yang paling ditakuti, tetapi kalau kita kemas secara menarik, misalkan kita bikin kuis, kita bikin kayak arisan gitu, ulangannya kita kemas dalam bentuk arisan, mereka pilih soal 5 atau berapa katakan, mereka ambil slot, itu sudah menurut saya sesuatu yang beda, karena ulangan itu kan tidak harus gini ya, wah kita duduk diberi soal kemudian mengerjakan dulu. Ya kita rubah aja sedikit demi sedikit. Yang penting siswa itu nyaman, siswa itu paham dengan kita, dan target kita juga terpenuhi.